Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setidaknya 228 anak di seluruh dunia terjangkit hepatitis akut misterius. Sementara sudah ada 3 anak meninggal dunia di tanah air setelah terdeteksi hepatitis akut. WHO bahkan menetapkan kasus hepatitis akut sebagai kejadian luar biasa. Sementara Kementerian Kesehatan masih menyelidiki penyebab munculnya hepatitis yang mulai masuk ke Indonesia. Untuk mengulasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore, Dr. Nadia. Selamat sore, Mbak Nana. Selamat sore, Prof. Chandra. Dan mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga Aditama. Selamat sore, Prof. Chandra. Selamat sore, selamat Idul Fitri. Oke, selamat Idul Fitri, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin kepada Dr. Nadia dan juga Prof. Chandra. Saya mau langsung tanya ini ke Dr. Nadia. Dr. Nadia, sejauh ini bagaimana penjelasan Kemenkes soal meninggalnya 3 anak akibat kasus hepatitis akut? Iya, jadi kita ketahui sejak Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan adanya hepatitis akut berat ya, yang kemudian kita tahu 12 April dinyatakan sebagai kejadian luar biasa dikarenakan sudah ada 12 negara yang melaporkan kasus ini. Tentunya Indonesia juga merespon bahwa kita sejak pertengahan April sejak dinyatakan bahwa ini adalah KLB terus melakukan pemantauan surveillance terhadap kasus-kasus dengan kondisi sindroma kuning ya atau demam kuning. Dan kemarin kita dapatkan ada 3 kasus kematian ya pada anak usia 2 tahun, 8 tahun dan 11 tahun yang diperkirakan kemungkinan suspek hepatitis akut berat dengan kondisi yang mungkin sama seperti yang diumumkan oleh WHO tersebut. Dan tentunya saat ini kita sedang melakukan pendalaman lebih lanjut melalui proses kontak investigasi. Oke, Dr. Nadia, bahwa kematian 3 anak yang sempat dirawat 2 pekan ini hampir dipastikan karena hepatitis akut begitu ya. Apakah kemudian sudah diketahui penyebab dari kasus hepatitis akut ini dari meninggalnya 3 anak ini? Apakah dari virus atau apa, Dr. Nadia? Ya, kalau kita lihat gejalanya yang menyebabkan kuning dan infeksi pada jaringan hati ini disebabkan oleh virus hepatitis, yaitu terutama kelompok adenovirus. Nah, saat ini tidak ada pemeriksaannya untuk memastikan bahwa ketiga kasus ini pertama dilakukan pemeriksaan laboratorium apakah jenis virus yang ada ini adalah virus hepatitis A, B, C, D, atau E. Yang selama ini kita ketahui. Nah, langkah berikutnya adalah tentunya kalau mereka bukan termasuk dalam kelima jenis virus ini, ada pemeriksaan lebih lanjut yaitu mengetahui apakah dia adenovirus atau tidak. Nah, satu kasus ini kemungkinan besar adalah kasus probable ya, yang sementara 2 kasus masih sedang dalam proses pemeriksaan. Oke, Dr. Nadia, dari 3 anak ini apakah mereka semuanya sudah divaksin COVID-19 atau memang belum? Iya, karena yang dia 11 tahun itu sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19, sementara yang 8 tahun dan yang tentunya 2 tahun karena memang belum termasuk kriteria mendapatkan vaksinasi, ini belum mendapatkan vaksin COVID-19. Dan hasil pemeriksaannya juga bahwa ketiga kasus ini negatif ya hasil COVID-19-nya. Oke, yang 2 sudah divaksin, yang 1 belum, tapi 3-tiganya negatif COVID-19 saat menderita hepatitis akut. Saya mau tanya ke Prof. Chandra. Prof. Chandra, bagaimana kemudian Anda melihat munculnya kasus hepatitis akut di tanah air akhirnya yang menyebabkan 3 anak meninggal di RSCM ini? Yang pertama soal WHO dulu ya. Jadi WHO memasukkan ini di dalam namanya DON, Disease Outbreak News. Nah, tetapi kita juga mesti tahu bahwa banyak penyakit yang masuk dalam Disease Outbreak News. Bukan hanya hepatitis ini. Selama bulan April itu ada 10 penyakit yang dilaporkan oleh WHO sebagai Disease Outbreak News. Jadi tentu Disease Outbreak News ini adalah upaya WHO untuk menginformasikan kepada dunia ada situasi yang baru mulai seperti ini, mari kita waspadai, mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Sama sekali tidak berarti bahwa 10-10-nya itu akan jadi pandemi atau 10-10-nya tetap bagaimana, itu belum tahu. Jadi saya juga ingin meluruskan hal itu supaya masyarakat perlu waspada tapi tidak perlu juga panik gitu dengan informasi oleh WHO dimasukkan sebagai Disease Outbreak News. Sekali lagi, selama bulan April ada 10 penyakit, 9 sebenarnya karena yang hepatitis 2 kali dilaporkan, yang dimasukkan sebagai Disease Outbreak News oleh WHO. Itu poin pertama.
Poin kedua tentang kasus di Indonesia ini, memang saya juga sudah mengusulkan di media kepada Kementerian Kesehatan yang tadi sudah akan dilakukan oleh Bu Nadia. Nomor satu, kita mesti tahu dulu virus hepatitisnya positif apa enggak, gitu kan? Karena ini kan yang hepatitis ini adalah hepatitis yang terjadi pada anak yang virus hepatitis A sampai E-nya nggak ketemu. Oke. Dalam rilis Kementerian Kesehatan yang pertama, saya kira belum dituliskan itu. Kalau itu ada, maka baru kita bisa cek ke yang berikutnya, apakah ada adenovirus. Bahkan sebenarnya kalau WHO rekomendasinya kalau mungkin ada biopsi hati, tapi saya kira karena kasus ini 3 sudah meninggal, belum dilakukan biopsi hati. Selain itu, karena semua orang juga bicara sequencing tadinya untuk COVID, saya kira ini juga kalau mungkin bisa dilakukan sequencing pada sampel yang ada ini. Itu terhadap 3 kasus yang sudah terjadi sekarang ini. Oke, dari Kementerian Kesehatan belum merilis ya apakah sudah ditemukan virus hepatitis. Tapi tadi Dr. Nadia sudah mengatakan bahwa 1 probable adenovirus, yang 2 sedang dalam penelitian. Begitu ya Dr. Nadia kalau saya bisa rangkum? Iya, betul. 1 itu kemungkinan probable ya kalau kita melihat dari hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah dia termasuk kelompok virus hepatitis A, B, C, dan ya seperti itu. Tapi yang 2 masih dalam proses ya. Oke, saya mau tanya ya ke Prof. Chandra ya. Prof. Chandra, apakah kemudian kasus hepatitis akut ini memang karena adanya infeksi ataupun mutasi dari COVID-19 atau memang varian baru atau seperti apa sih Prof? Kita tidak bicara COVID-19, kita bicara hepatitis. Jadi hepatitis, seperti saya sampaikan tadi, disease outbreak news itu menyampaikan berbagai penyakit yang ada di muka bumi ini. Gitu. Jadi dari 10 yang disampaikan pada bulan April itu contohnya sebutkan ada Japanese encephalitis di Australia, ada MERS di Saudi Arabia, ada kolera di Afrika, berbagai penyakit. Gitu. Jadi ini bukan COVID-19, ini adalah hepatitis. Bedanya dengan hepatitis yang lain adalah hepatitis itu biasanya disebabkan oleh virus hepatitis. Yang ini virus hepatitisnya nggak ketemu, yang ketemunya adalah adenovirus itu. Gitu. Itu juga belum semua kasus ketemu. Jadi secara resmi WHO belum berani mengatakan bahwa penyebabnya pasti adenovirus, belum. Tapi dari sebagian besar kasus memang ketemu adenovirus. Ini kasusnya sekitar 200-an tadi sudah disampaikan dan baru sekitar sebulan. Jadi saya kira kita masih tunggu dulu bagaimana sebenarnya situasi ilmiah yang pasti tentang keadaan ini. Oke, jadi penyakitnya saya harus luruskan. Penyebabnya yang pasti seperti apa. Oke, jadi saya harus luruskan bahwa hepatitis ini bukan dipicu karena adanya COVID-19 ya. Ini 2 hal yang berbeda ya Prof? Ya, ini 2 hal yang berbeda. 2 hal yang berbeda. Bahwa ada orang mencoba menghubung-hubungkan itu mungkin karena sekarang sedang COVID, maka orang mencoba menghubung-hubungkan. Misalnya saja, pasien yang di Singapura itu, dia kena hepatitis bulan Desember pernah kena COVID. Mungkin karena memang COVID sedang banyak pada waktu itu di Singapura, begitu ya. Tidak bisa secara pasti dihubungkan satu dengan lain. Ini hepatitis. Jadi itu 2 hal yang berbeda karena saya ingin meluruskan dan juga memberikan informasi kepada publik karena banyak informasi yang berseliweran. Nanti mungkin Dr. Nadia bisa juga menguatkan apa yang disampaikan oleh Prof. Chandra tadi bahwa hepatitis yang terjadi, hepatitis akut ini bukan dipicu akibat COVID-19 karena ini 2 hal yang berbeda, ini 2 penyakit yang berbeda, begitu ya Dr. Nadia? Ya betul sekali Mbak Nana. Jadi kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tetapi seperti yang disampaikan oleh Prof. Chandra, adanya suatu jenis penyakit baru, ini yang menjadi kewaspadaan daripada WHO untuk kemudian negara-negara melakukan surveillance ya, atau memonitor kemungkinan adanya penyakit dengan gejala yang sama yang terjadi di negara-negara. Nah ini tentunya untuk mengantisipasi kalau kemudian terjadi lonjakan kasus dan sebagainya. Nah, artinya memang ini adalah 2 penyakit yang berbeda ya. Yang pertama adalah hepatitis akut dengan gejala berat. Yang kedua adalah memang kita dalam kondisi pandemi. Dan kita tahu sebenarnya sebagian besar dari penyakit hepatitis ini ditularkan melalui yang kita sebut sebagai foodborne disease ya, atau berdasarkan penularan dari makanan, dan sebagian juga melalui penyakit infeksi menular seksual. Walaupun karakteristik daripada adenovirus itu dikatakan juga bisa menular melalui saluran pernapasan, tetapi artinya yang harus kita waspadai adalah kondisi di mana COVID-19 ini masih ada, dan kita juga saat ini tentunya karena mudik dan juga aktivitas masyarakat sudah banyak kita longgarkan, dan karena tadi penularannya melalui makanan ini yang menjadi kewaspadaan. Tapi kembali lagi masyarakat tidak perlu panik.
Oke, penularannya melalui makanan, tapi penularannya juga bisa melalui saluran pernafasan begitu ya. Itu harus diberikan edukasinya kepada masyarakat sehingga pemakaian masker berarti masih tetap harus diketatkan begitu ya, Dokter Nadia, karena penularannya bisa melalui pernafasan. Ya, beberapa jenis adenovirus itu sebenarnya adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri dan juga ditularkan melalui pernapasan. Artinya kita berharap bahwa masyarakat tidak euforia walaupun di saat COVID terus membaik, tetapi perlu ada juga kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker karena adanya kewaspadaan ini. Oke, gejalanya apa saja sih Dokter Nadia, meskipun sudah banyak tapi kita ingin memberikan kewaspadaan kepada masyarakat terutama mereka yang memiliki anak-anak begitu ya yang di bawah usia 16 tahun sehingga bisa lebih tahu dan lebih aware gejalanya apa saja? Iya, kalau kita melihat data yang ada ya, ini menyerang anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Ya. Yang terbanyak dilaporkan pada anak usia kurang dari 6 tahun ya. Nah, gejalanya adalah seperti infeksi hepatitis. Makanya kemudian kita sebut sebagai hepatitis akut berat ya, karena biasanya hepatitis akut ini jarang yang berat berkembang bisa menjadi hepatitis kronik kalau tidak ditangani dengan baik dan kemudian berakhir dengan kanker hati. Nah, ini mengapa jadi suatu hal yang diwaspadai juga menjadi suatu concern dari WHO adalah pertama karena dia hepatitis A yang tiba-tiba ya, kemudian cepat menjadi berat. Dan gejalanya tentunya adalah sindroma kuning atau demam kuning. Artinya mata dan kulit kita berwarna kuning, kemudian buang air kecil bisa menjadi coklat tua, dan BAB kita itu bisa menjadi seperti putih ya. Nah, yang lain gejala-gejalanya adalah mual, muntah, dan diare. Yang kalau kita lihat hepatitis akut berat ini yang semakin hari ini semakin memberat ya. Kalau kita lihat dari ketiga kasus yang dilaporkan di RSCM ini rata-rata dan memiliki gejala mual, muntah, diare dan demam itu kurang lebih 5 hari sebelum datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga tentunya kembali lagi menjadi kewaspadaan para orang tua ya Mbak Nana ya, kalau kemudian ada keluhan anak-anak mual, muntah, perutnya sakit ya mungkin ya untuk segera dibawa ke rumah sakit, apalagi kalau kemudian jadi kuning. Oke, artinya itu meningkatkan kewaspadaan orang tua kalau mendengar ataupun melihat adanya gejala-gejala yang tadi disebutkan oleh Dokter Nadia. Setelah ini saya akan bahas ke Prof Chandra soal fatality rate di Indonesia yang lumayan tinggi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga terkena hepatitis akut begitu ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Prof Chandra dan juga Dokter Nadia. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber. Ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan, dan Profesor Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Prof Chandra, meskipun baru 3 kasus di Indonesia, tapi semuanya akhirnya meninggal dunia. Kalau Anda lihat, apakah berarti fatality rate kita tinggi terhadap kasus hepatitis akut ini kalau dibandingkan di Inggris dari 70 kasus 47 sembuh, kemudian 1 mengalami transplantasi hati? Jadi begini, kalau ada penyakit baru seperti suaranya terdengar? Silakan dilanjutkan, ya. Prof. Kalau ada penyakit baru seperti ini, data harus dikumpulkan dari waktu ke waktu. Jumlah 200 memang kelihatannya banyak, tapi kalau penyakit lain kan sudah jutaan kasusnya, hingga kesimpulan angka-angka itu bisa lebih jelas. Jadi begitu juga dengan case fatality rate yang dilaporkan oleh WHO, dari 170 kemarin ada 1 yang meninggal, dibandingkan dengan situasi yang saya kira kita belum bisa dengan cepat mengambil kesimpulan dari data-data yang jumlahnya masih sedikit ini. Itu satu. Dan yang kedua, memang ada 3 yang meninggal di Indonesia, tapi kan tadi kita mesti cek dulu, kan ada 2 kasus, ada 2 indikatornya. Pertama, numeratornya dan kedua denominatornya. Yang pertama soal numeratornya sendiri, apakah memang 3 itu masuk dalam kelompok hepatitis akut berat sesuai dengan yang kita bicarakan ini. Artinya apakah betul-betul hepatitis A sampai E-nya semua negatif, apakah ada adenovirus dan sebagainya. Data itu kan harus ada dulu untuk mengatakan ini meninggal karena itu atau bukan. Dan kemudian denominatornya artinya pembaginya. Sebenarnya berapa jumlah kasus yang ada di Indonesia, sehingga kalau ada angkanya benar numerator dan ada denominator yang tepat, baru kita bisa ngomong tentang case fatality rate. Tapi sekali lagi dengan jumlah total di dunia yang 200-an ini, saya kira belum terlalu
tepat kalau kita sudah menyebutkan case fatality rate angkanya sekian persen. Kita tunggu jumlahnya cukup banyak baru kita dapat angka epidemiologis yang lebih jelas lagi. Oke, belum tepat kalau misalnya kita menyimpulkan case fatality rate-nya. Tapi saya mau tanya ke Dokter Nadia, dengan meninggalnya 3 anak ini yang satu probable adenovirus, yang 2 masih dalam penelitian begitu ya. Apakah ini keterlambatan penanganan atau memang kondisinya buruk atau seperti apa sih Dokter Nadia, dan bagaimana kemudian mencegah supaya nanti tidak berujung meninggal begitu ya? Karena kan ini hepatitis akut bisa menyebabkan kematian. Dokter Nadia? Ya, Mbak Nana gimana? Mohon maaf tadi sempat terputus. Oke, Dokter Nadia, kalau menurut Prof. Chandra tadi belum bisa kita simpulkan kalau soal case fatality rate-nya ya, karena belum ada angka statistik resminya begitu. Tapi kalau misalnya kita lihat kasus yang sudah ada di Indonesia, 3 anak meninggal dunia setelah dirawat 2 pekan di RSCM, ini apa indikasinya? Apakah karena keterlambatan penanganan atau memang karena kondisinya memburuk kalau misalnya dibandingkan dengan di negara-negara lain, atau seperti apa? Dan bagaimana ke depannya ini supaya tidak berujungnya ke meninggal begitu? Karena hepatitis akut ini kan agak lebih berat dibandingkan yang lain. Ya, jadi yang pertama kalau kita lihat dari riwayat perawatan ya, terlihat bahwa mereka ini sebenarnya sudah 5 hari sebelum dikirim ke fasilitas pelayanan kesehatan ya. Oleh karena itu kalau kita lihat sepertinya ada keterlambatan juga ya untuk kemudian merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan atau mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. Padahal ini termasuk hepatitis akut yang berat ya. Nah, yang kedua adalah tentunya karena ini jenis hepatitis yang baru, kita juga belum secara pasti mengetahui pengobatan yang tepat terkait dengan kasus ini ya. Dan mungkin juga kalau kita lihat kasus yang dengan demam kuning mungkin ada, tetapi mungkin tidak terdeteksi secara cepat. Jadi memang banyak hal yang memang masih harus kita monitor dan kita perdalam ya, karena artinya kalau kita melihat 3 kasus ini adalah 3 kasus dengan gejala kuning yang merupakan rujukan juga dari 2 rumah sakit yang ada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Ini memang pemeriksaan untuk memastikan bahwa dia bukan disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Ini yang mungkin akan menjadi salah satu protap yang akan kita terapkan. Begitu ada gejala dengan demam kuning ataupun sindrom kuning, itu kita akan lakukan pemeriksaan sampel untuk memastikan apakah dia non hepatitis A sampai E tadi. Oke, artinya ada keterlambatan merujuk ke rumah sakit dari meninggalnya 3 kasus ini ya, 3 anak ini yang sempat dirawat di RSCM, sehingga masyarakat akan dihimbau ataupun Kementerian Kesehatan akan membuat protap baru untuk mengecek tadi ya, meneliti apakah kemudian kalau ada gejala-gejala yang muncul untuk hepatitis langsung dites virusnya hepatitis A sampai E begitu ya Dokter Nadia? Oke, Prof. Chandra, ketika WHO menetapkan kasus hepatitis ini sebagai kejadian luar biasa dan masyarakat masih banyak yang belum aware dengan gejalanya sehingga tadi menyebabkan keterlambatan merujuk ke rumah sakit, ini alarm bahwa akan muncul wabah baru atau bagaimana? Ya, sama juga seperti Dokter Nadia, suaranya putus-putus Mbak. Saya dengar bahwa WHO bagaimana sudah menetapkan WHO sebagai KLB, lalu pertanyaannya bagaimana? Oke, ketika WHO sudah menetapkan kasus hepatitis ini sebagai KLB, kejadian luar biasa, apakah ini alarm bahwa akan muncul wabah baru karena masyarakat masih belum banyak yang aware dan kalau misalnya itu terjadi lagi mereka akan terlambat merujuk ke rumah sakit. Ini alarm bahwa akan muncul wabah baru? Ya, ini ada 2 hal yang berbeda. Seperti saya sampaikan tadi, dari waktu ke waktu akan ada penyakit yang dilaporkan ke WHO yang memang sudah jelas menimbulkan masalah atau punya potensi menimbulkan masalah. Itu dua definisinya. Jadi kalau ada penyakit yang punya potensi menimbulkan masalah itu juga dilaporkan, atau ada penyakit yang misalnya MERS-CoV yang tadinya jumlahnya sedikit ada kenaikan itu dilaporkan. Yang istilahnya seperti saya sampaikan tadi, disease outbreak news. Dan ini bukan hanya hepatitis dan bukan hanya kali ini. Setiap bulan ada. Saya tadi sudah ambil contoh bahwa sepanjang bulan April ada 10 disease outbreak news. Kalau mau pakai bahasa Indonesia KLB silakan lah. Tapi ada 10 laporan. Itu itu poin pertama. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, justru dibuat sistem disease outbreak news ini agar menyampaikan informasi awal pada semua pihak di dunia ini
ini ada sesuatu loh terjadi di waktu itu mula-mula di Inggris dan Scotland, kemudian di Amerika. Tolonglah semua negara lihat kemungkinan ini, waspadai kemungkinan ini. Jadi itu justru maksudnya memang pemberitahuan awal katakanlah untuk mengatakan ada sesuatu yang baru, mudah-mudahan tidak berkembang menjadi lebih besar, tapi kalau toh berkembang kita sudah siap. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, kalau bicara masyarakat, baru atau tidak baru, yang jelas itu sudah ada kasusnya di dunia dan juga ada kasus di Indonesia, minimal tadi satu saya dengar yang sudah probable dari Dr. Nadia, kita perlu waspada tentu saja. Dan tadi kan sudah disampaikan oleh Nadia, sudah disampaikan oleh teman-teman dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa kita mesti jaga kebersihan, cuci tangan, makanan dan minuman yang matang, popok bayi dibersihkan gitu, dan masker tetap dipakai apalagi di masa COVID seperti ini. Dan kalau ada keluhan-keluhan yang menjurus, silakan segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Belum tentu itu hepatitis yang baru gitu ya. Makanya kalau saya menyampaikan bahwa adanya disease outbreak news ini itu merupakan informasi awal yang diberikan kepada masyarakat, itu kita pahami, kita ikuti, dan kita harus ikuti perkembangan ilmunya, karena saya hampir yakin dalam waktu minggu-minggu ke depan akan ada perkembangan ilmu yang baru untuk penyakit ini sehingga situasinya lebih jelas dan tindakan-tindakannya bisa lebih jelas di dunia, bukan hanya di Indonesia. Oke, ini baru analisis awal, ini baru peringatan awal, dan kita akan ikuti nanti informasi dan juga perkembangan-perkembangannya yang pasti disampaikan oleh WHO dan juga Kementerian Kesehatan. Tapi terakhir Dr. Nadia, apa langkah dari Kementerian Kesehatan untuk mencegah penularan hepatitis akut ini? Kabarnya sudah ada pengecekan di border-border perbatasan kita. Ya, jadi sudah ada surat edaran yang kita sampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota dan juga kantor kesehatan pelabuhan untuk memastikan ya kalau terjadi transmisi yang mungkin dibawa oleh awak kapal ataupun juga yang lainnya yang melintas melalui perbatasan ya. Tapi kita juga mengaktifkan sistem surveillance kewaspadaan sindrom kuning atau demam kuning ini di seluruh puskesmas untuk kemudian kalau ada kasus kuning bisa segera dilakukan penyelidikan epidemiologi, terutama pada anggota keluarga lain yang mungkin bukan anak-anak yang juga menderita kasus demam kuning ini. Nah, yang lain adalah kami mengingatkan pada masyarakat karena kita tahu dengan jumlah 85 juta biasanya juga masyarakat akan melakukan halal bihalal. Jadi perlu kita pastikan bahwa tadi yang Prof. Chandra sampaikan ya, menjaga higiene dan sanitasi terutama makanan, karena penularan sebagian besar daripada virus hepatitis ini adalah melalui makanan atau kita sebut sebagai foodborne disease. Kami mengingatkan tetap jalankan protokol kesehatan karena selain pandemi COVID belum selesai, tapi ini juga akan membantu untuk kita mencegah terjadinya kemungkinan perluasan penyakit hepatitis. Oke, kita tunggu nanti hasil penyelidikan dan juga penelitian dari Kementerian Kesehatan dan informasi lengkapnya nanti perkembangan dari WHO dan juga dari Kementerian Kesehatan soal kasus hepatitis akut ini. Dan sekali lagi masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga kebersihan karena sekali lagi hepatitis akut ini menyebar melalui makanan dan juga pernafasan sehingga masker harus tetap dipakai begitu dan protokol kesehatan tetap dijalankan. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi dan Profesor Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Sehat selalu Dr. Nadia dan juga Prof. Chandra. Terima kasih sudah bergabung.